Ternyata ada sesuatu inspirasi yang luar biasa untuk memudahkan jamaah, untuk melayani jamaah. Ada namanya aplikasi apa itu? Pausi, pelayanan umat sejahtera Indonesia. Oh, Pausi ya namanya. Oh, pelayanan Pausi, pelayanan umat sejahtera Indonesia. Jadi aman. Jadi kalau mau bikin ceramah, pengajian. Pausi Jagat Terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya. Hari ini kita sudah hampir setiap hari mendengarkan bunyi petir. Kadang-kadang hujan. Itu pertanda bahwa memang musim ini sudah mulai kelihatan akan berganti ya, dari musim panas, musim kemarau masuk ke masa musim hujan. Nah, biasanya memasuki musim hujan itu yang masyarakat awam sering katakan musim pancaroba. Kenapa disebut musim pancaroba? Karena terjadi perubahan iklim, perubahan cuaca, termasuk kondisi tubuh kita kadang-kadang harus bisa dengan cepat melakukan penyesuaian ya, merespon kondisi alam yang kita hadapi sehari-hari. Biasanya dalam memasuki musim penghujan ini banyak orang yang kadang-kadang menderita sakit akibat perubahan cuaca ya. Yang sedikit imunnya itu agak kurang, gampang terserang penyakit. Makanya hari ini kita mau menyampaikan kepada saudara-saudara kaum muslimin muslimat bahwa sebenarnya dalam hidup ini memang ada yang disebut ekologi ya. Ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dengan tempatnya dia hidup ya. Jadi katakanlah misalnya ada disebut ekologi tumbuhan, ada ekologi burung, ada juga ekologi manusia. Jadi ekologi manusia adalah hal-hal yang membahas terkait dengan teori-teori kehidupan manusia itu, yang membahas bagaimana interaksi antara manusia dengan tempatnya dia hidup. Ilmu yang membahas tentang itu disebut ekologi, dan karena yang ditinjau spesialis manusia makanya disebut ekologi manusia. Jadi ada ekologi burung, ada ekologi tanaman. Saat ini saya kira yang paling perlu kita ketahui bagaimana kebutuhan manusia itu dengan alamnya, dan interaksinya disebut ekologi manusia. Nah, kembali kepada persoalan yang pertama kita antarkan, itu mengenai masuknya musim hujan, di mana saat ini masa-masa transisi dari musim panas ke musim hujan. Banyak memang yang sering terganggu kesehatannya, apakah influenza ataukah ada yang sampai demam, ada yang terganggu lah kesehatan, apalagi yang dari panas-panas terus tiba-tiba kena hujan, ya biasa berpengaruh. Nah, inilah yang kita mau sampaikan, bagaimana trik-trik atau bagaimana usaha-usaha untuk kesehatan kita itu tetap terjaga walaupun dalam masa transisi seperti ini. Ya, yang hari ini saya mau bahas secara spesifik yaitu kebutuhan O2 ya. Jadi ternyata O2 ini memang
bagian yang sangat vital yang harus kita penuhi dalam kehidupan ini. Jadi O2 ini yang biasa masyarakat awam sebut bahwa kita bernapas itu memerlukan udara. Udara yang diperlukan itu sebenarnya itu yang disebut O2. O2 ini diproduksi oleh pohon. Jadi pada siang hari itu, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari, pohon itu memproduksi O2. Dan setiap pohon yang umurnya di atas 5 tahunan itu sudah bisa memproduksi O2 untuk 2 orang ya. Jadi subhanallah, luar biasa ini. Saya semula itu menghubungkan kenapa pohon pertama sekali itu bisa memenuhi kebutuhan O2 untuk 2 orang. Saya berpikir disinilah kasih sayangnya Allah kepada kita, karena kalau pohon sudah bisa menanggung O2 untuk 2 orang dan kebetulan orang itu terdiri dari suami istri, ya bisalah berlanjut kehidupan itu. Jadi suami istri ini bisa melahirkan anaknya lagi, melahirkan cucu sampai keturunan itu berlangsung secara kontinu. Sehingga saya pesankan bahwa pohon ini menanggung 2 orang, menyiapkan O2 di dalam seharian itu. Berarti setiap kelahiran itu dulu kearifan lokal yang ada di Makassar ya. Jadi setiap ada kelahiran dulu itu hari-harinya itu ditanam dengan kelapa. Di situ ada pesan bahwa setiap kelahiran mesti diiringi dengan penanaman ya. Ya tentu dulu pemahaman masyarakat itu bahwa itu kelapa mulai dari akarnya sampai ujung daunnya itu berguna ya. Jadi kegunaannya yang dilihat, karena dulu masih dikelilingi oleh hutan, pohon masih sangat familiar dengan kehidupan ini, sehingga orang tidak mengatakan bahwa harus tanam pohon. Kelapa saja, karena kelapa memang dibutuhkan, apalagi air kelapa dengan kelapa mudanya itu ya. Bahkan kelapa tuanya tidak bisa jadi umba-umba itu kalau tidak ada kelapa. Jadi harus ada kelapa yang disiapkan. Itulah di situ kaitan dengan kelahiran harus diiringi dengan penanaman kelapa. Tapi dalam kekinian ini mestinya karena pohon sudah mulai langka, bisa saja itu ditambahkan jadi tanpa mengurangi nilai kelapa untuk kebutuhan kehidupan, dengan kebijakan yang mungkin lahir dari pemerintah atau dari tokoh masyarakat menganjurkan bahwa setiap kelahiran di samping tanam kelapa juga tanam pohon untuk kebutuhan O2, karena sekarang pohon kan di mana-mana sudah terasa kurang. Kemudian yang kedua, cara menangkap O2 ini yang saya mau peragakan, karena O2 kan di sekitar kita ini berterbangan kemana saja, dan itu hebatnya itu pohon, dia tidak memilah-milah orang yang dia harus berikan O2-nya. Tidak memilih jabatan, jangan sampai pohonnya itu ada di wilayah Kelurahan Sungguh Minasa ya, nanti Pak Lurah Sungguh Minasa banyak-banyak dia kasih O2, tidak. Pohon itu seadil-adilnya ya, jadi siapapun juga untuk hidup ambil ini, saya punya O2. Termasuk serangga, karena serangga juga butuh O2, apalagi yang namanya manusia paling sangat tergantung dengan O2. Jadi untuk menangkap O2 ini ada triknya, gerakan, dan gerakan ini subhanallah, kenapa saya harus bagi, karena ini sumbernya juga saya dapat dari ya semacam anugerah Allah lah, karena ini sumbernya ilmu ini dari Cina ya. Jadi saya dapat ini ilmu dari Cina, di mana Cina yang mengajarkan ke saya itu tahu sejarahnya bagaimana rajanya Cina itu diberlakukan. Jadi pengawalnya raja itu harus kuat-kuat, karena raja termasuk kalau dia mau naik kuda yang dia
Jadi kan tumpuan itu adalah pahanya pengawalnya ya. Jadi langsung dia pasang pahanya, kemudian raja naik di paha untuk menaiki kudanya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau pahanya itu tidak kuat, bisa-bisa tidak bisa menanggung beban berat badannya raja. Apalagi kalau rajanya juga gemuk, bahaya. Tapi ajudan ini harus siap seperti itu. Harus siap pasang paha untuk dijadikan tangga oleh sang raja naik di kudanya. Nah, untuk kepentingan itu salah satu amalan yang harus dia kerjakan dalam rangka mempertahankan daya tahan tubuhnya itu, baik dari serangan penyakit maupun dari bagaimana otot-ototnya itu dia bisa pertahankan. Itu harus dia penuhi kebutuhan O2-nya itu dengan cukup. Dan caranya mencukupkan itu, ini yang saya mau peragakan ya. Jadi mudah-mudahan bisa dilakukan, karena ini peragaannya ini tidak susah. Apalagi yang pernah belajar ilmu karate kan. Jadi posisi kaki itu posisi kuda-kuda. Jadi posisi kuda-kudanya itu pemain karate seperti ini, stannya ini. Ya, ini didorong kiri kanan pun tahan. Kalau seperti ini caranya orang berdiri ya. Jadi setelah berdiri kokoh ini dengan kaki seperti kuda-kudanya pemain karate. Mungkin saya tidak tahu yang pencasila itu apa kuda-kudanya seperti itu, tapi karate itu rata-rata begini. Dan ini memang tahan. Kena serangan dari mana juga bisa bertahan ini dengan kuda-kuda seperti ini. Kemudian tangan ini direntangkan ya. Direntangkan sambil dengan lurus. Sambil telapak tangannya itu dikasih kencang, seakan-akan menarik ini otot ya, menarik ini otot sampai keras. Dan setelah posisi ini mulai kita tarik napas dan kita buang. Jadi tarik napas melalui hidung, buang melalui mulut. Sebisanya itu, selama-lama mungkin kita tarik. Dan kita buang. Setelah buang, tahan sedikit napas, tidak ada apa-apa, lalu kita mulai lagi gerakan kedua, tarik lagi napas. Lalu kita buang melalui mulut sampai habis, dan kita tahan sedikit. Setelah itu tarik lagi sedalam-dalamnya. Kita buang sampai habis. Kita tahan. Insya Allah kalau gerakan ini dilakukan, ini baru tadi 4 kali tarikan dan keluar, sudah keluar keringat ini. Subhanallah, luar biasa. Dan kalau bisa kita lakukan pada pagi hari ya, jam 9 atau jam 8 sampai ya, antara jam 8 jam 9 sambil kena matahari. Wah, itu lebih bagus lagi. Ini menurut Cina yang ngajari saya ini, sebenarnya ini gerakan ada 7 gerakan ya. Ini gerakan yang pertama tadi itu. Tapi dia kasih tahu saya gerakan yang kedua nanti diajarkan, setelah ini diamalkan 1 tahun. Jadi harus 1 tahun dulu diamalkan itu tadi. Tarik napas, buang napas dengan gaya yang seperti saya peragakan. Setelah 1 tahun baru diajari lagi gerakan kedua ya. Tapi setelah gerakan kedua saya sudah tidak bisa lagi bertemu dengan orang yang mengajari saya itu, yang menurut pengalamannya dia salah seorang yang pernah mengawal rajanya itu untuk menjaga bagaimana melayani raja dengan betul. Sampai dia katakan, saya ini sudah umur 70 tahun, dia bilang. Tapi coba pegang saya punya paha. Dia suruh pegang pahanya, dia bilang, bagaimana? Bagaimana yang kau rasakan saya punya paha?
Saya bilang keras sekali. Dia bilang iya, itu seperti balok itu saya punya paha. Dan yang dia lakukan gerakan pertama itu, tapi dia sudah bisa lakukan sampai gerakan ketujuh karena dia janji saya setiap 1 tahun 1 gerakan dengan syarat harus diamalkan gerakan pertama itu secara kontinu selama 1 tahun. Dan subhanallah, dalam rangka memenuhi oksigen ini, saya baru-baru ini kembali ikut kursus untuk kesehatan, khusus untuk menghadapi serangan diabetes ya. Jadi untuk menangkal penyakit gula dengan amalan olah napas. Ya, saya dapat ilmu yang pertama dari Cina ini, ya kurang lebih gerakannya sama dengan bagaimana mencukupkan O2 dengan olah napas untuk menangkal penyakit diabetes. Ya, gerakannya yang beda, tetapi dalam hal mengkonsumsi O2 sebesar-besarnya itu sama saja kepentingannya. Karena orang diabetes ternyata memang untuk mempercepat diabetesnya lari itu adalah dengan mencukupkan kebutuhan O2 untuk tubuhnya. Makanya dibikinlah gerakan yang maksudnya untuk mengolah napas. Mengolah napas supaya kebutuhan O2 itu terpenuhi. Dan kalau O2 terpenuhi, hampir semua penyakit itu akan lari dari badan kita, terutama yang berkaitan dengan darah ya. Jadi penyakit yang berkaitan dengan darah itu bisa diatasi dengan memenuhi kebutuhan dengan O2. Nah, jadi tadi yang saya peragakan itu betul-betul murni yang saya diajarkan oleh salah seorang suhu ya, tokoh dari Cina yang sepanjang hidupnya mempraktekkan gerakan itu. Dan saya modifikasi sedikit ya, karena tadi kan gerakannya gerakan fisik semata-mata. Nah, saya itu tambahkan supaya ada nilai ibadahnya dengan berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan itu, sejalan dengan nilai kehidupan yang harus kita tetap pertahankan, yaitu nilai ibadah. Ya, selalu saya ulang-ulang bahwa dalam Al-Quran sudah memesankan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir di bumi ini hanya satu tugasnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gerakan tadi itu ya, saya tidak tanya juga itu yang tokoh dari Cina yang mengajari saya itu tentang praktek bagaimana mengolah napas dengan baik, dengan menarik napas sebanyak-banyaknya, dan setelah itu kita buang sampai habis dari dalam badan kita itu. Jadi otomatis terganti O2 yang ada di tubuh kita, kemudian CO2 yang sudah kita pakai kita keluarkan sebanyak-banyaknya. Nah, modifikasi yang saya kembangkan itu supaya ada nilai ibadahnya, itu dengan menarik napas dengan la ilaha illallah. Jadi tarik napas la ilaha illallah ya. Saya praktekkan sekali lagi supaya ya, jadi kaki tetap posisi kuda-kuda, tarik napas dari hidung sambil dalam hati la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kita buang napas dengan Muhammadar Rasulullah ya, melalui mulut. Jadi la ilaha illallah, tarik, Muhammadar Rasulullah, kasih keluar itu CO2 yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini saya kaitkan dengan kebutuhan seluruh aktivitas kita itu adalah aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya tidak salah mengamalkan lafaz la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah untuk kepentingan itu, karena ini juga dalam rangka mengejar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatan kita untuk mengolah napas, mendapatkan O2 sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan CO2 sebanyak-banyaknya dalam tubuh, efeknya kepada kesehatan kita, mengusir segala penyakit yang ada dalam badan kita,
dan akhirnya kita sehat, dan dengan sehat kita dapat tambahan nilai pahala dengan melafazkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan keberkahan itu senantiasa kita dapatkan, dan mari kita praktekkan supaya Indonesia lebih tangguh oleh orang-orang yang punya kekuatan, punya ketahanan fisik, sehingga bisa berbuat, bisa mendekatkan diri lebih khusyuk kepada Allah karena tidak ada gangguan penyakit yang dia derita. Terutama memasuki musim hujan ini, mudah-mudahan kita semua sehat semua, sehingga hujan pun juga kita tetap bisa berproduksi, bisa melakukan ibadah karena kita tidak diganggu oleh kesehatan. Dan ini pengolahan napas ini sangat juga terkait dengan ya serangan COVID ya. Jadi COVID itu setiap hari orang yang menderita terinfeksi corona itu, virus corona, selalu diperiksa juga saturasinya. Jadi kandungan O2 yang ada dalam darahnya itu. Ternyata itu juga antara lain kalau O2 dalam darah kita itu jumlahnya tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk kehidupan, maka penyembuhan itu juga agak lambat. Makanya insya Allah praktek seperti ini sangat penting kita amalkan, karena untuk mengejar kesehatan sekaligus mengejar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tips hari ini mudah-mudahan bisa menjadi amalan yang kita laksanakan sehingga kita sehat, bahagia dunia dan akhirat. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.